Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup adalah perubahan. Perubahan adalah sunnatullah, ketentuan dan ketetapan Allah bagi kehidupan. Kanak-kanak, anak-anak, remaja, tua adalah contoh real dari perubahan itu. Orang yang tidak mau berubah berarti ia menolak sunnatullah. Agar kita selalu punya keinginan untuk berubah ke arah kebaikan, maka ada 5 hal yang harus kita perhatikan. 1, perubahan ada di tangan kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka sendiri yang mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Ketika kita menginginkan perubahan, maka mulai aja dulu. Mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari yang kecil-kecil. Mulai saat ini juga. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita semua, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Dan hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka generasi atau anak cucu yang lemah. Lemah imannya, lemah ilmunya, lemah fisiknya, lemah ekonominya, lemah kerjasamanya, lemah informasinya, lemah kebudayaannya. Karena ketika kita lemah, maka sulit untuk berubah. Yang kedua, setiap kesulitan ada kemudahan. Allah yang meletakkan masalah, maka Allah pula yang akan mengangkat atau melepaskan diri kita dari masalah itu. Maka oleh karena itu, ingatlah sebuah pesan Allah, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di setiap ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab di dalam tafsir Al-Misbah menyampaikan, di setiap ada satu kesulitan, di situ Allah menyediakan banyak jalan keluar atau banyak solusi. Ketika kita berhusnuzon kepada Allah, kita berpositif thinking, bahwa Allah adalah Rabb yang maha baik kepada hambanya. Dia akan membantu kita untuk keluar dari berbagai macam masalah yang kita hadapi. Yakini saja bahwa Allah akan mengeluarkan kita dari berbagai macam problem hidup kita. Ketika kita punya semangat untuk itu, maka perubahan akan terjadi. Yang ketiga, bersemangatlah. Baginda Nabi SAW memotivasi para sahabat ketika itu. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Bersemangatlah untuk melakukan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Dan terus-meneruslah minta tolong kepada Allah. Jangan lemah. Kita harus menancapkan di dalam diri kita sebuah prinsip. Semangat is everything. Semangat adalah segalanya. Dengan semangat kita bisa meraih apapun yang kita mau. Tetapi jangan sombong. Nabi mengingatkan terus-meneruslah minta tolong kepada Allah. Karena ketika kita minta tolong kepada Allah, Allah akan menolong kita. Itu adalah bentuk kerendah hatian kita di hadapan kekuasaan dan kemahabesaran Allah. Ketika kita membesarkan Allah, maka Allah pun insya Allah akan membesarkan kita. Ketika kita menyadari bahwa perubahan yang ingin kita lakukan itu adalah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mewujudkan keinginan kita untuk berubah itu. Kemudian Nabi SAW juga mengingatkan kita semua, lau annakum kuntum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la ruziqatum kama yurzaqut thayru taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Seandainya kalian bertawakal, berserah diri kepada Allah, setelah melakukan usaha yang sungguh-sungguh, kemudian doa yang ikhlas, lalu kita serahkan segala hasilnya kepada Allah, maka
Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Ia memberikan rezeki kepada burung. Burung berangkat pagi dalam keadaan perut masih kosong dan pulang pada sore hari dalam keadaan perut sudah kenyang. Kemudian yang keempat, bersungguh-sungguh. Faiza faragta fansab. Maka apabila kamu sudah tuntas, sudah selesai melakukan suatu urusan dengan baik, maka lakukanlah urusan yang lainnya dengan baik pula. Kerja tuntas adalah sebuah prinsip kerja di dalam Islam. Ketika kita ingin mau berubah, lakukanlah step-step perubahan itu dengan baik. Jangan semua hal ingin kita ubah, tapi berubahlah secara perlahan-lahan, secara pelan-pelan. Ibarat tumbuhnya sebuah biji atau benih. Ia tumbuh secara perlahan-lahan, tapi pasti. Kemudian yang kelima, berdoa. Doa adalah senjata orang yang beriman. Doa adalah intisari dari ibadah kita di dalam Islam. Banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita bisa berubah. Di antaranya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar Engkau memberiku ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Kita ingin mendapatkan ilmu, kita ingin mendapatkan rezeki, kita juga ingin amal-amal kita untuk akhirat kita menjadi amal-amal yang bermutu, yang berkualitas, yang disenangi oleh Allah, sehingga akhirnya kita diridhoi oleh Allah. Dan ini semua tentu butuh pertolongan Allah. Karena kita ini adalah makhluk yang lemah. Tanpa Allah kita tidak ada apa-apanya. Maka prinsip berikutnya yang harus kita rawat di dalam hidup ini adalah dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. DDA. Apapun yang kita lakukan dalam keseharian kita, mulailah dengan menyebut nama Allah. Kemudian ketika kita melakukannya, sertakan Allah, bersamai Allah. Dan setelah kita melakukannya, kembali kita adukan urusan hidup kita kepada Allah. Fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.